Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita Ustaz Dr. Andas Haji Asman bin Haji Abdul Rahim, Ketua Masjid Al-Istiqomah Ustaz Haji Asmari bin Kiai Haji Abdul Rashid Siddiq, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kita lanjutkan pengajian kita dari kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah karangan Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala anhu, wa kana Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu idza hadara waqtus salati yaqulu kumu ila narikum allati awqattumuha fa'adfi'uha yuridu bin nari adh-dhunub wa bi idfa'iha al-qiyamu ila salati fa innahu mukaffirun lis-sayyiati wa mudhibun laha. Qala Allah Ta'ala wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafam minal laili innal hasanati yudhibnas sayyiat dzalika dzikra lidzakirin wallahu a'lam. Wa kana Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dan adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu salah seorang sahabat Nabi yang terdekat, dan beliau juga adalah mertuanya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkata, idza hadara waqtus salati, apabila waktu salat itu sudah datang, yaqulu, berkata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, kumu ila narikumul lati awqattumuha fa'atbi'uha. Ayo bangun segera. Bangun dari apa? Dari neraka yang sudah kalian nyalakan, kemudian padamkanlah. Yuridu bin nari adh-dhunub wa bi itfaiha al-qiyamu ila shalah. Maksudnya, yang dimaksudkan oleh Sayyidina Abu Bakar, ayo bangun. Sebelum sholat kalian kan banyak melakukan kemaksiatan. Maksiat itu balasannya dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dosa berakibat kalian akan dimasukkan ke dalam neraka. Kalau dosa itu tidak dibersihkan, dosa itu tidak dihapus, maka kalian akan berketetapan di dalam neraka. Fa'atbi'uha, maka padamkanlah dengan cara mengerjakan sholat. Jadi dosa-dosa yang kita lakukan selama hidup ini bisa terhapus dengan ibadah sholat 5 waktu yang kita kerjakan.
Fa'innahu, karena sesungguhnya salat itu mukaffirun lis-sayyiati wa mudhibun laha, menghapus dan menghilangkan segala macam bentuk kejelekan-kejelekan, kemaksiatan-kemaksiatan yang udah pernah kita kerjain. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa aqimis sholata, dan dirikanlah sholat toropain nahari, pada dua ujung waktu siang. Dari pagi itu ujung pertama siang, terus ujung terakhirnya mau maghrib. Dalam dua ujung pagi ini ada 3 waktu sholat, yaitu subuh, zuhur, asar. Itu namanya tarafain nahar. Wa zulafam minal lail, dan pada awal sebagian malam. Yang dimaksudkan zulafam minal lail ini adalah menurut ulama-ulama tafsir sholat maghrib dan isya. Jadi totalnya ada 5 waktu sholat. Ini gunanya orang belajar pakai guru. Orang belajar harus memiliki sanad keilmuan yang jelas. Kenapa? Karena ada orang belajar agama cuma lewat terjemahan, memaknai bahasa Arab saja tanpa ada bimbingan guru. Ayat ini diartikan bahwa sholat itu cuma ada 3 waktu. Zulafam minal lail, 1 sholat, toropain nahar, 2 sholat. Jadi cuma 3 waktu sholat berdasarkan bahasa yang dia pahami. Tapi kalau mempelajari agama itu harus benar-benar bersandar kepada guru yang bisa kita percaya. Maka mohon maaf kalau ada orang yang bilang, ayo kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, gak usah ikut pendapat ulama. Karena ulama juga manusia, yang namanya manusia pasti ada salahnya. Iya benar, yang namanya manusia pasti ada salahnya. Kalau ulama adalah dianggap manusia dan punya potensi kesalahan, apalagi orang kayak kita yang bukan ulama, ilmunya kagak ada, pasti lebih banyak salahnya. Dan karena keterbatasan ilmu yang kita miliki, untuk memahami Al-Quran dan hadis itu perlu arahan-arahan dari para ulama kita yang lebih memahami. Karena untuk memahami Al-Quran nggak cukup cuma bisa bahasa Arab. Untuk memahami hadis nggak cukup cuma bisa bahasa Arab, apalagi cuma mengandalkan terjemah. Ada perangkat-perangkat ilmu lain yang harus dikuasai, yang dengan itu menjadi sebuah kesempurnaan ilmu sehingga bisa menangkap maksud-maksud dari firman Allah yang tertera dalam ayat Al-Quran, ataupun maksud-maksud dari Rasulullah yang tertera dalam hadis-hadisnya. Begitu. Innal hasanat, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya yang namanya amal kebaikan itu yudhibnas sayyiat, akan menghilangkan, menghapus segala macam kemaksiatan yang kita lakukan, terutama sholat. Tapi secara umum semua perbuatan jahat kita itu bisa dihapus dengan perbuatan baik.
Maksudnya dihapus, salah satu penafsirannya kata ulama, pahala kejahatan yang sudah kita lakukan tertutupi oleh kebaikan yang kita susul. Makanya hadis Nabi Muhammad SAW, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah perbuatan jahat yang sudah kalian lakukan dengan perbuatan baik apapun itu. Tamhuha, pasti perbuatan baik itu akan menghapus dosa perbuatan jahat yang pernah kita lakukan. Setiap perbuatan jahat yang kita lakukan langsung tutup dengan kebaikan, langsung tutup dengan kebaikan. Apapun itu akan tertutupi, akan terhapus. Minimal pahala kebaikan ini bisa menutupi pahala kejelekan yang udah kita lakukan. Contoh misalnya kita habis ngomongin orang, habis ceritain kejelekan orang, tuh kalau cuma sampai situ doang dosa kita masih tinggi tuh. Lalu kita beristighfar dengannya, inisiatif kita bersedekah dengan uang yang kita miliki, harapannya dosa ngomongin orang yang sudah kita lakukan bisa terhapus. Begitu. Berbuat jahat langsung iringi dengan kebaikan. Memang Nabi yang mengatakan, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasan, dan bergaulah kalian kepada manusia dengan akhlak yang baik. Kunci yang dari Nabi, pesan Nabi 3, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwa kepada Allah di mana aja kita berada. Yang kedua, kalau udah pernah berbuat jahat langsung iringi dengan perbuatan kebaikan, harapannya kebaikan itu bisa menghapus dosa yang sudah kita lakukan. Yang ketiga, bergaul kepada manusia dengan akhlak yang baik, tutur kata yang baik, perilaku yang baik, sifat dan karakter yang baik. Akhlak baik itu adalah cerminan seorang muslim. Orang muslim itu terjaga lisannya, terjaga tangannya dari nyakitin orang lain. Maka Nabi pernah mengatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang namanya orang muslim adalah yang orang lain selamat dari kejahatan tangannya, selamat dari kejahatan lisannya. Bahkan hadis Nabi yang lain mengatakan, laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an walal fahis walal bazi. Bukanlah seorang mukmin itu adalah orang yang suka mencaci maki, menuduh, nyalahin orang, melaknat, nyumpahin orang, mulutnya terjaga. Itu orang Islam tuh. Jadi mohon maaf kalau ada orang Islam mulutnya nggak dijaga. Orang Islam tapi suka mencaci, suka maki-maki, suka marah-marah, suka ngatain orang, nyakitin hati orang dengan lisannya, maka keislamannya nggak sempurna, keimanannya nggak sempurna. Mukmin itu orang yang berakhlak baik, berkarakter baik. Lihat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana nasi khalqa wa khuluqa, asaddan nasi khalqa wa khuluqa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang sempurna penciptaannya dan juga akhlaknya. Nabi kita Muhammad itu fisiknya bagus, akhlaknya luar biasa. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau ya Rasulullah
berada dalam keadaan akhlak yang sangat mulia. Ramadan ini ngajarin kita untuk berakhlak, beretika yang baik. Dalam Ramadan kan kita dituntut bukan sekedar nahan haus dan lapar, tapi diminta juga untuk nahan mulut, nahan hati daripada menyakiti hati orang lain. Walaupun berbohong, ngomongin orang tidak membatalkan puasa kita, tapi akan membatalkan dan menggugurkan kualitas atau nilai puasa kita. Diajarkan oleh Ramadan, harapannya keluar dari bulan Ramadan dengan ibadah puasa yang kita lakukan, karakter muslim terbentuk dengan sempurna. Berapa banyak orang zaman sekarang mulutnya enteng, ngatain orang, caci maki orang, hina orang, ngomongin orang. Allahu Akbar. Padahal apa yang keluar dari mulut kita kelak nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah, lengkap. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang keluar dari mulut seseorang, perkataannya, ucapannya, kecuali ada dengan jelas itu, detil, jamnya jam berapa, tempatnya di mana, omongannya tertuju untuk siapa. Ladaihi raqibun atid, jelas semuanya. Nggak bisa ngeles gitu, nggak bisa bohong. Kalau di dunia kita bisa bohong, lu bohong ya? Enggak. Lu ngomongin gue ya? Enggak. Kita bisa ngeles di dunia, tapi nanti di akhirat nggak bisa ngeles. Mau ngeles gimana? Orang mulut yang biasa bohong nggak bisa ngomong. Kan dalam surat Yasin itu jelas, al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu mulut yang bisa ngomong justru kami tutup, kata Allah. Wa tukallimuna aydihim. Tangan-tangan yang di dunia nggak bisa ngomong justru mereka bakal ngomong. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kaki yang cuma bisa kita buat melangkah ke sono kemari, di dunia nggak bisa ngomong, nggak bisa bicara, jadi saksi dia. Ya Allah, saya adalah kakinya pulang si pulang. Saya bersaksi apa yang dikatakan dua tangannya, bahwa mulutnya dia tuh orang suka mencaci maki, suka menghina, suka gibah, suka ngomongin orang. Benar apa yang telah dikatakan oleh tangannya. Kalau yang bersaksi, yang berkata adalah anggota tubuh kita sendiri, bagaimana kita akan mengelaknya? Itu baru kejahatan mulut, belum kejahatan tangan. Di dunia orang yang kita jahatin mungkin diam. Di dunia orang yang kita zolimin mungkin diam. Yang kita caci maki, yang kita fitnah mungkin gak komentar apa-apa. Tapi nanti di akhirat, walaupun mereka tidak melawan di dunia, Allah yang akan menegakkan keadilan. Wa huwa ahkamul hakimin. Allah itu adalah hakim yang maha adil. Kalau di dunia pengadilan bisa kita bayar, pengadilan bisa kita sogok. Kenapa? Yang jadi hakimnya, yang jadi pengacaranya, yang jadi jaksanya adalah manusia. Manusia pasti doyan duit. Manusia bisa disogok. Manusia bisa kita akalin. Tapi nanti di akhirat, siapa yang mau kita sogok? Dengan apa kita menyogoknya? Wa huwa ahkamul hakimin. Karena Allah lah yang menjadi hakim kita. Allah lah yang akan menjadi pengadil kita, dan Dia maha adil.
Jangankan yang besar, yang kecil juga dibalas. Ayo, kadang saya sedih, ya Allah, mulut kita ini ngomongnya sembarangan. Anak-anak kecil kita aja, coba lihat itu. Anak-anak kecil kita tuh ngomongnya udah ya Allah, segala binatang-binatang disebut. Ngatain orang goblok itu gampang banget. Goblok lu, tolol lu. Padahal Islam gak ngajarin kayak gitu. Di mana akhlak Islamnya, di mana karakter Islamnya? Di mana akhlaknya? Padahal Islam disebarkan oleh baginda Rasul dengan akhlak yang mulia. Islam diajarkan, dibawa oleh baginda Rasul dengan akhlak yang terpuji. Makanya beliau mengatakan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuannya liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Orang akan nilai agama Islam dari bagaimana kita mempraktekkan Islam. Makanya mohon maaf kalau ada sebagian orang-orang yang nggak suka terhadap Islam, menganggap Islam itu agama teroris, agama pemarah, karena yang dijadikan sampelnya, yang dijadikan contohnya adalah orang-orang yang suka bom bunuh diri, orang-orang yang suka gampang marah, sehingga dia melihat Islam itu jelek. Sebagian besar mayoritas bangsa Eropa, bangsa Barat menganggap agama Islam itu terbelakang, menganggap agama Islam itu adalah banyakkan orang-orang tidak bagusnya. Kenapa? Karena yang teriklankan ya seperti itu. Yang terlihat seperti itu. Coba kalau seandainya semua orang Islam menunjukkan dan mengedepankan akhlak yang mulia, yang gak gampang marah, Masya Allah. Kalau bicara akhlak, apapun ada dalam Islam. Untuk mengendalikan emosi, kata Nabi, la taghdab falakal jannah, jangan marah, bagimu surga. Ini anak TK apal tuh. Berbicara, kata Nabi, falyakul khairan aw liyasmut, bicara yang baik, kalau nggak bisa diam. Luar biasa. Bertemu orang, wa tabassumuka liwajhi akhika sadaqatun, ketemu sama orang, nggak usah negor, senyum doang. Cuma senyum yang kita tampakkan kepada orang yang berjumpa dengan kita, walaupun dia orang non-Islam, sedekah, bernilai sedekah. Itu Islam tuh luar biasa ajarannya. Sama binatang kita nggak boleh nyakitin. Kita jangankan begitu, kita punya pohonan buah, lalu pohonan itu dimakan buahnya oleh kampret, oleh burung misalnya. Apa kata Nabi? Apa yang dimakan oleh hewan-hewan dari pohonan kita itu bernilai sedekah. Fikul likabidin ratbatin sedekah. Dari setiap limpah yang basah, makhluk yang bernyawa makan makanan kita, redok ataupun tidak redok, sengaja ataupun tidak sengaja, bernilai sedekah. Luar biasa Islam tuh, ngajarin akhlaknya luar biasa. Tinggal kita ini nerapinnya bagaimana, ngejalaninnya seperti apa. Islam bukan agama yang apa-apa nggak boleh, haram, dilarang. Enggak, Islam justru agama yang mengedepankan dan mengajarkan kita untuk bergaul terhadap sesama dan dengan cara yang baik ketika bergaul.
Itulah akhlak dan etika kepada siapapun. Sehingga jargon Islam rahmatan lil alamin, Islam membawa kasih sayang kepada seluruh alam semesta, bukan cuma kepada sesama manusia, tapi juga kepada makhluk-makhluk Allah lainnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. Alhamdulillah.